Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ala nabi khairi maqad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairal muttabi' wa ba'du falam fi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun wali wa wahidu wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istama wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkini ka fi'lihi arsala anbiya zawi faqana bisikri wa tablighi wal amanah wa jaizun fi aqihim min aradi bi ghairi naqsika khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatu wa fadalul malaika wal mustahilu didu kulli wajibi faqad li khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa haqiq wa tagnim Idris Sulumuduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutu wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Daudu Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Tohaqati Muntagaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bina biwahu la akla la surga wa la numalahu tafsilu aslimin mujibilu mikalu israfilu ibrahilu mukanakiru wa rakibu wa kaza atidu maliku wa ridwanu kaza arba'atu min kutubi tafsiluha udah tanziluha zamburu dauda wa injilu ala isa Qur'an la khairil mala wa suhuful qalil wal kalimi fiha kalamul akalil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa aku taslimu wal qabulu imanu nabiyau min akhiri wajah wa kulli makana bihi minal ajab khatimatu fi zikri baqil wajibi mimma alamu kallafi min wajibi nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa mutila Bu Abdullah
سبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بغير ذا يلقب أكثر إبراهيم مصرية فأمه مرية قبطية وغير إبراهيم من خديجة فقل بهم وليجة وأربع من أهل نثر تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء بعلها علي وابنهما شقان فضل جلي فزينب وأم كلثوم زكت ربيع عن سير الأصوات وفاة المصطفى خير النفا اخترت النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا الجويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة أمه وعباس كذا عمته صافية ذات اهتدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليل لقدس يسرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف ومصر وافترض عليه خمسة بعد 50 فرضا وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج 6 وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام صلاة ميسرة كأحمد المرزوق من يتم صادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل كريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بهذه الجمل تردها لي أيوب الرجمل سميتها عقيدة الأوام من واجبي في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل علينا حتى نفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, yang kemarin untuk pembahasan kitab
Kitab Sa'adah, yakni karangan daripada Syekh Abdurrahman Manaf. Ini kita sudah sampai di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qudrah. Ini sudah kita bahas yang kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah Al-Qudrah. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Al-Qudrah, maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwasanya dalilnya tersebut ialah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 109 yang mengatakan qala Allah taala innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang diinginkan tersebut pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan sesuatu. Kemudian kita akan lanjut kepada sifat yang selanjutnya. Qala al-iradatu. Yang selanjutnya ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah bersifat iradah. Apa maksud daripada iradah? Arti daripada kalimat iradah tersebut ialah menentukan. Menentukan. Yajibu lillahi ta'ala al-iradatu. Wajiblah, yakni sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya ialah al-iradatu. Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah, yakni menentukan. Wahia, yang dimana sifat iradah tersebut ialah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Yang dimana sifat iradah tersebut ialah termasuk bagian sifat yang qadim, sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha terdahulu. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang sudah memang benar-benar ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yukhassisu biha bil iradah. Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala kullu jaizin, segala sesuatu yang boleh. Bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Nah, inilah bahwasanya sifat yang selanjutnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah. yakni Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukannya. Itu maksudnya al-iradah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah bersifat iradah, yakni menentukan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini ialah sudah merupakan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahilu alaihi didduha, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala didduha, yakni memiliki sifat lawanan daripada al-iradah. Iradah tadi artinya menentukan. Dan maka mustahillah bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki lawanan sifat iradah. Apa lawanannya? Wa huwa al-karahiyatu, yakni ialah sifat lawanan daripada sifat iradah tersebut alias al-karahiyah. Apa maksudnya al-karahiyah? Al-karahiyah ini artinya terpaksa. Terpaksa. Li'annahu, alasannya kenapa Allah wa yastahilu alaihi didduha wa huwa al-karahatu, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah mustahil memiliki sifat lawanan daripada al-iradah.
Apa lawanan daripada al-iradah? Yakni ialah al-karahiyah, ialah Allah Subhanahu wa taala terpaksa. Segala sesuatu yang tadi ialah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan segala semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah itu merupakan sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tersebut, itu bukan tidak ada unsur keterpaksaan, dan itu mustahil Allah Subhanahu wa taala pada ketika menjadikan sesuatu memiliki unsur keterpaksaan. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ketika menciptakan dunia, itu memang ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, tidak ada satu orang pun yang memaksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karena memang ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ndek narak dengan Allah taala ciptaan langit. Oh, dia ciptaan langit Allah taala. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sifat iradah. Sifat iradah tersebut ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan, yakni menentukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ialah merupakan sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Yasin beta balem Yasin. Beta balem Yasin. Lembe Sulawesi. Nah, saudara Yasin ini punya rumah di Sulawesi. Kira-kira waktu masih kocek, wah tengendang, ya Allah, balik aku ke Sulawesi ya Allah. Wah tengendang. Tidak tahu ah. Itu memang ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau Yasin lahir maka dia akan termasuk orang Sulawesi. Tidak pernah kita meminta jadi orang Tembeng, orang Bandung, kita tidak pernah meminta. Kenapa kita dijadikan sebagai orang Tembeng, maka pindah jadi maka lahiran dengan Bandung? Kenapa? Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang diciptakannya Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah memiliki faedah yang tertentu, memiliki makna yang tersendiri. Semua ketentuannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Apa karena faedahnya? Kan kita dicipta oleh Allah. Kenapa kita diciptakan di Tembeng? Kenapa kita diciptakan di Sumbawa? Kenapa kita diciptakan di Sulawesi? Itu ialah merupakan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika Allah menentukan, kita akan lahir di sini, kita akan lahir di sini, kita akan lahir di sini, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksanya. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala ialah bisa dipaksa. Wa yastahilu alaihi didduha wa huwa al-karahiyah. Itu yang disebut dengan sifat karahiyah. Mustahil Allah bersifat karahiyah, bersifat dipaksa. Alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat keterpaksaan? Li'annahu, lamnya di sini li ta'lil. Li'annahu law kana mukrahan, karena bahwasanya jikalau Allah Subhanahu wa taala itu ialah mukrahan atau mukrihan, termasuk orang yang dipaksa, lakana ajizan, niscaya Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang lemah. Walau kana ajizan, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat lemah, ajiz, lamma wujidat hadhil makhluqat, niscaya kita semua tidak akan wujidat. Niscaya kita semua tersebut tidak akan menemukan semua makhluk ini.
Yang tadi ialah bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam jagat raya ini merupakan sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun yang diinginkannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat karahiyah, memiliki sifat keterpaksaan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat terpaksa? Karena sifat keterpaksaan tersebut ialah sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk. Dan alasannya juga li'annahu law kana mukrihan lakana ajizan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa dipaksa lakana ajizan, niscaya li'annahu law kana mukrahan lakana ajizan, jikalau Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah mukrah, memiliki sifat keterpaksaan, lakana ajizan, maka itu Allah Subhanahu wa taala digolongkan menjadi orang yang lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keterpaksaan. Walau kana ajizan, dan jika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lemah, lama wujidat hadhil makhluqat, niscaya kita semua tidak akan menemukan adanya makhluk. Tadi kita sudah bahas pembahasan yang lewat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-qudrah, bermaha kuasa atas segala apapun yang diinginkannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang, mampu Allah Subhanahu wa taala mematikan orang yang awalnya hidup bisa dijadikan sebagai mati. Kita ini hidup, mampu Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita hidup sekarang, mampu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrat. Namun Allah Subhanahu wa taala juga perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mampu menghidupkan orang, namun juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mematikan orang. Oleh sebab itu kita yang masih hidup bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan hidup. Kenapa? Apa fungsinya kita hidup tersebut? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku. Oleh sebab itu kita ini hidup. Kita dikasih hidup. Oleh sebab itu mumpung masih hidup, persiapkan kita punya bekal untuk menghadapi kematian. Loh, kenapa demikian? Karena kita makan tadi Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrah, mampu untuk mengasihi kita hidup. Namun kita ingat juga bahwasanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk meniadakan orang yang hidup, mampu membuat orang yang hidup tersebut menjadi mati. Orang hidup ialah tempat hidup ini ialah tempat beramal. Hidup ini ialah di tempat kita beramal. Namun besok pada ketika kita mati, di tempat kematian tersebut tempat kita menanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Kalau yang pernah kita perbuat tersebut ialah perkara yang baik, kita selalu taat, sami'na wa ta'na, kita selalu taat dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka amal perbuatan yang kita akan dapatkan, yang akan kita dapatkan besok di akhirat, maka akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita hanya hidup, hanya menentang perintah Allah dan Rasulnya, besok di hari kiamat, hari iqam, kita akan disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tersebut ialah tempat kita menanam, tempat kita bercocok tanam untuk negeri akhirat kita. Dunia ini ialah tempat kita bercocok tanam. Dunia ini ialah tempat kita menabung untuk negeri akhirat. Jadi baik yang kita lakukan di dunia, maka baik pula yang akan kita terima di akhirat. Namun kalau buruk yang kita terima di dunia, yang kita lakukan di dunia, maka buruk pula lah yang kita akan terima di akhirat. Itu tergantung amal kita.
Nah, wa yalzamu min hadhihi sifati, dan lazimlah, mestilah daripada sifat yang ini, wujubu kaunuhu ta'ala, wajibnya keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala muridan, yakni maha menentukan. Wa istihalatu kaunuhu mukrahan, dan mustahillah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut ialah mukrahan, bisa dipaksa, atau mukrihan. Boleh dibaca mukrahan, boleh dibaca mukrihan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mana dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut ialah bersifat iradah, bersifat muridan. Mana dalilnya? Dalilnya tersebut ialah terdapat dalam surah Yasin ayat 82 yang mengatakan, qala Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perkaranya, idza arada Allah syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu apapun, ayyakula, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yakul, mengatakan lahu, bagi sesuatu tersebut, kun fayakun, kun jadilah, fayakun, niscaya sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut ialah akan terjadi, akan jadi.
itulah penjelasan daripada sifat iradah. Kita ulang sedikit bahwasanya iradah tersebut artinya menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan. Berarti segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini, yang ada di dunia ini, yang semuanya itu ialah merupakan berbentuk, sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan semua ini sudah merupakan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada faedahnya. Tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Pasti segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan tersebut pasti ada faedahnya dan maknanya tersendiri. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala pada ketika menentukan, pada ketika menjadikan sesuatu Allah Subhanahu wa taala bersifat mukrahan, mukrahan. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat itu, bersifat keterpaksaan. Alasannya ialah innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.